Kali ini kita akan ngobrolin 910 Futo setelah 100 km. Ngasih tahu terlebih dahulu bahwa sepatu 910 Futo ini dikirim oleh pihak 910 kepada saya untuk kepentingan review, tapi bukan untuk kepentingan sponsor. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya. Saya nggak akan lagi ngomongin masalah fitur-fitur dari 910 Futo XL ini karena sudah pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Mungkin teman-teman kalau pengen tahu apa aja fitur-fitur yang kita dapatkan dari sepatu ini bisa langsung cek aja di video saya yang sebelumnya tentang First Run 910 Futo. Tapi kali ini kita akan membahas tentang feel saya merasakan sepatu ini setelah saya gunakan 100 km. Spek singkat dari sepatu ini beratnya 280-an gram di ukuran saya yang 42. Kemudian dia bahan uppernya Entenit yang kayak rajut depannya ini. Kemudian di belakangnya ada active frame, di bagian heel counternya, kemudian ada runners knot-nya, kemudian ada padding-padding tipis di bagian collar dan juga di tangnya. Kemudian insole-nya seperti biasa kalau 910 pakainya Hexacus. Kemudian untuk midsole-nya sendiri dia pakai namanya Airflex sole. Jadi yang 910 kebanyakan memang pakainya Airflex sole, hanya desainnya aja yang agak beda-beda. Kemudian ini rubber tag outsole, di bagian outsole-nya ada yang warna biru, ini adalah rubber. Ya, itu spesifikasi singkat dari sepatu ini. Kita bahas satu-satu mulai dari uppernya sendiri. Jadi menurut saya bagian terbaik dari 910 Futo ini adalah bagian uppernya. Kenapa? Entenitnya ini kekurangannya satu, nggak terlalu breathable karena dia agak tebel. Dan dia double layer, di dalamnya ada layer tambahannya untuk uppernya ini. Tapi feel-nya tuh comfy banget, uppernya tuh nyaman banget. Kemudian dari depan sampai belakang itu saya nggak pernah merasakan ada slip ya. Dia upper fit-nya itu nyaman banget. Mulai dari toe box-nya nggak terlalu kelebaran atau kesempitan. Kemudian di bagian belakang ada active frame-nya yang sebenarnya strukturnya cukup kokoh ya. Dia mengunci bagian tumit saya dengan baik. Kemudian collarnya sendiri di sini ada paddingnya tipis yang nggak berlebihan. Sebenarnya saya nggak terlalu suka yang sepatu yang paddingnya agak tebel ya. Pemborosan berat sih kalau menurut saya. Yang penting cukup kita merasa nyaman, bukan yang terlalu tipis atau keras. Nah ini sepatu ini sudah menyediakan kenyamanan yang kita butuhkan atau yang saya butuhkan setidaknya. Kemudian di bagian tangnya itu dia cukup tebel ya. Jadi dia paddingnya tebel dan akhirnya pada saat saya gunakan berlari, saya nggak pernah merasakan goyang sih. Karena sepatu biasanya tangnya itu ada yang agak goyang dan nggak stabil. Sehingga pada saat kita gunakan, terutama pada saat kita pace-nya kita pacu gitu ya, agak tinggi, itu kecenderungannya akan sedikit goyang dan nggak stabil bagian uppernya. Karena tangnya ini yang tidak kokoh. Lacing sistemnya sendiri bisa dilihat simple banget, dan ini saya seneng banget. Dia itu nggak berlebihan, panjangnya dan pendeknya itu pas. Walaupun saya gunakan untuk runners knot, biasanya saya gunakan runners knot di sini. Pada saat saya gunakan speed play, nggak pernah ada trouble terkait lacing sistemnya atau tali-talinya ini. Insole-nya sendiri dia pakainya Hexacus seperti yang sudah dipakai sepatu-sepatu 910 yang lain, dan saya nggak pernah ada trouble untuk Hexacus ini. Saya merasa cukup puas dengan performanya. Jadi kita skip aja, nggak perlu banyak dibahas karena sepatu 910 mayoritas pakainya Hexacus ya. Saya rasa teman-teman sudah familiar tentang insole-nya ini. Berpindah ke midsole-nya sendiri, untuk midsole-nya ini pada saat pertama kali saya pakai, rasanya itu kayak tebel banget gitu ya, tinggi banget. Karena memang kalau teman-teman lihat, tinggi dari stack height-nya sendiri cukup tinggi. Jadi dia pada saat saya pertama kali mencoba sepatu ini tuh rasanya kayak ada tebel banget lah bagian midsole-nya ini. Jadi kayak merasa tinggi banget. Saya cukup pesimis sepatu ini nggak bisa dipakai untuk speed play. Pasti saya mikirnya hanya untuk easy run aja. Tapi ternyata setelah
break in sekitar 30-40 km saya gunakan sepatu ini mulai nyetel, dan sepatu ini mulai enak untuk diajak pace tinggi, dan bahkan interval saya sudah pernah pakai sepatu ini, kemudian fartlek, tempo saya sering banget pakai sepatu ini, dan menurut saya cukup mengakomodir meskipun bukan pilihan yang terbaik ya. Maksudnya kalau biasanya kita speed play itu kita butuh sepatu yang lebih ringan karena ini 280 gram, sebenarnya enak untuk daily training, tapi kalau untuk speed play saya rasa masih ada yang lebih baik, meskipun sebenarnya sepatu ini cukup mengakomodir kecepatan yang teman-teman inginkan. Untuk midsole-nya cukup comfy, dia empuk, nggak yang berlebihan, empuknya cukup nyaman gitu ya, nggak keras, dan dia menurut saya sih nggak terlalu responsif ya, jadi nggak terlalu snappy. Jadi pada saat kita gunakan itu nggak terlalu, dia lentur, dia nggak terlalu memberikan energy return yang besar, meskipun dia mengusung comfy-nya atau nyamannya. Jadi kalau teman-teman pakai long run, sepatu ini midsole-nya benar-benar bekerja dengan baik. Kita berpindah ke outsole-nya, dan outsole-nya ini menurut saya adalah bagian yang menurut saya kurang suka ya di sepatu 910 Futo XL ini. Pertama, ketebelan, karena memang rubbernya itu yang bagian warna biru itu tebel banget. Saya nggak tahu kenapa, saya rasa untuk rubber tag outsole-nya dari 910 itu durability-nya cukup tinggi banget ya kalau berkaca dari sepatu 910 yang lain. Jadi menurut saya untuk rubber yang setebel ini akan hanya buang-buang beratnya aja, atau menambah beratnya saja. Padahal kalau misalnya ditipiskan sedikit, saya rasa sudah cukup mengakomodir ya durability yang kita harapkan gitu. Jadi nggak gampang kekikis juga sebenarnya untuk rubber tag-nya. Jadinya pada saat kita ride gitu ya, pada saat kita berlari itu, karena yang belakang tebel, sebenarnya udah pernah saya sampaikan ya, pada saat kita strike ke tanah itu bagian tengahnya yang nggak ada rubbernya, yang cuman expose midsole-nya ini, yang midsole yang kelihatan, dia itu nggak sama tekanannya ke tanah dengan yang ada rubbernya. Jadi nggak smooth gitu ya transisinya, karena ini ada rubber di belakang, rubber tengah ke depan. Jadi transisi dari belakang ke depannya itu nggak terlalu smooth ya, dia kayak ada yang bolong. Jadi rasa support di arch kita itu, lengkung kaki kita nggak terlalu bagus sih menurut saya. Jadi dia dari belakang langsung seolah-olah kayak sepatunya bolong terus langsung ke depan. Meskipun sebenarnya kalau teman-teman lihat durability-nya ini udah 100 kilo, tapi rubbernya kayak nggak terlalu kelihatan signifikan ada yang terkikis sih. Cuman sedikit aja di bagian kiri luar sebelah sini, karena memang saya sedikit terkikis di sebelah sini, bisa dilihat rubbernya. Berikutnya di tengah, karena saya mid strike, jadi di mid strike-nya ini rubbernya sih nggak masalah ya, nggak kenapa-napa, masih tegap berdiri di sini, nggak ada pengikisan yang berarti. Tapi di bagian expose midsole yang nggak ada rubbernya, dia midsole-nya terkikis, mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi karena saya mid strike, jadi tumpuannya ada di tengah sini. Ini adalah strike yang dominan di kaki saya. Jadi pada saat saya strike itu menggunakan mid strike, bagian tengah kaki, sehingga yang terkikis otomatis adalah bagian tengah sepatu juga yang sering kita sering gunakan untuk landing di sebelah sini. Seperti ini setelah 100 km. Mayoritas yang saya gunakan adalah aspal ya, maksudnya trek lari saya mayoritas yang saya gunakan adalah aspal ya, hampir 75% lah 910 Futo ini saya gunakan untuk di aspal. Jadi sebenarnya cukup bagus ya, cukup memuaskan untuk durability-nya. Tapi memang sepatu 910 untuk outsole-nya saya nggak pernah melihat ada sepatu 910 yang outsole-nya itu durability-nya kurang bagus. Karena memang durability dari outsole-nya sendiri cukup bagus. Secara keseluruhan sepatu ini setelah saya gunakan 100 km untuk secara fisik nggak ada yang signifikan. Jadi nggak ada yang bolong, lecet, ataupun atau ya lemnya kekelupas, nggak ada, masih utuh, masih kuat banget. Dan ini durability-nya menurut saya jauh lebih baik dari 910 Gaze Ekiden. Kalau teman-teman tahu ada seri sebelumnya dari 910 yaitu 910 Gaze Ekiden. Sebenarnya untuk midsole ke bawah itu durability-nya bagus, tapi untuk upper-nya sendiri ada lem-lem yang terkelupas ya. Jadi untuk durability-nya sendiri jauh lebih baik dibandingkan
910 guys Ekiden. Karena upper fitnya yang mencengkram kaki kita dengan baik, sehingga sepatu ini enak banget buat diajak gesit. Jadi kalau teman-teman yang lari treknya belok-belok, atau teman-teman yang mau persiapan shuttle run atau lari angka 8, sepatu ini nyaman banget sih menurut saya, didukung dengan outsole-nya yang geradagan seperti ini ya. Jadi nggak mulus lah dia untuk bagian outsole-nya, jadi mencengkram dengan baik pada saat treknya itu tanah ataupun rumput. Meskipun kalau rumput basah atau rumput yang habis hujan mungkin tetap bakal agak kerasa licin sih. Dengan harga 300 sampai 400-an untuk mendapatkan sepatu lari seperti ini, saya rasa ini sangat worth it ya. Jadi kalau dibandingkan dengan brand luar, itu mungkin harganya bisa 2 kali lipat dengan fitur yang seperti ini. Bahkan saya juga banyak mencoba sepatu-sepatu brand luar yang dengan harga-harga 1 jutaan gitu ya. Banyak yang sebenarnya jauh lebih enak sepatu-sepatu lokal seperti 910 Futo Excel ini. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari 910 Futo Excel ini setelah 100 km. Jadi kalau teman-teman ada pengalaman tentang sepatu ini atau mau beli, silakan saling sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.